Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari D3 Keperawatan 31A. Saya di sini akan melakukan tindakan head tutup atau pemeriksaan dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pertama adalah melakukan info konsen terhadap pasien. Ceritanya ini pasien saya. Permisi Bapak, saya di sini. Saya dari perawat Muhammad Fauzan. Saya di sini dari jam 1 hingga jam 6 sore. Saya di sini akan melakukan tindakan head tutu atau pemeriksaan anggota tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia? Jika pasiennya sudah bersedia, maka kembali lagi ke ruangan untuk mempersiapkan alat-alatnya. Setelah itu, kita cuci tangan dengan 6 langkah. Yang pertama, setelah sudah, maka datang lagi ke terhadap pasiennya dan dekatkan alat-alat terhadap pasien. Setelah itu, tutup sampiran agar menjaga privasi pasien. Yang pertama, menggunakan sarung tangan. Seharusnya ada masker, karena saya tidak ada masker, jadi pura-pura saya memakai masker ya. Pakai hand clean bersih. Setelah sudah menggunakan hand bersih, maka meminta bantuannya atau meminta izin dulu terhadap pasien. Yang pertama itu kita harus melihat, yang pertama itu rambut Bapak. Oh, rambut Bapak di sini sangat tebal dan lebat. Rambut Bapak terlihat cukup bagus dan sehat. Selanjutnya, setelah kita melihat, sekarang kita pegang atau kita raba apakah ada benjolan atau seperti luka benjolan dan seperti luka atau postur kepala yang tidak rata ya. Maaf Bapak, saya pegang dulu ya. Apakah ada terasa sakit Pak? Jika sudah dan tidak ada terasa sakit, berarti kepala Bapak itu normal, tidak ada kelainan dan simetris juga saya lihat. Dan selanjutnya kita pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga ini kita bisa menggunakan pen lighter. Ini namanya pen lighter. Pertama kita lihat telinga pasien dengan menggunakan pen lighter ini ya, agar terlihat hingga ke dalam-dalam. Telinga Bapak bersih, dan selanjutnya kita raba telinga pasien. Jika ada tekanan saat dipegang, apakah ada atau tidak? Apakah sakit Pak? Tidak. Dan ternyata tidak ada rasa sakit di telinga pasien, dan telinga Bapak itu simetris, tidak terlalu lebar, tidak terlalu mendekat. Dan selanjutnya kita periksa mata pasien. Dan pertama kita lihat mata pasien apakah dia simetris apa tidak. Dan terlihat pasien ini mata Bapak simetris. Dan Bapak coba perhatikan. Dan kedua bola mata pasien ini normal, kedua-duanya mengikuti tangan saya dan kedua-duanya bergerak. Dan kita lakukan menggunakan pen lighter ini untuk melihat apakah pupil mata pasien ini jika terkena senter akan mengecil atau tidak selayaknya normalnya.
Bapak bisa dibuka matanya Pak. Dan bola pupil mata pasien itu pupilnya ketika terkena cahaya dia mengecil, berarti itu normal. Dan bola mata pasien ini warnanya putih dan berwarna coklatnya. Dan selanjutnya kita melihat kelopak mata pasien apakah pucat atau berwarna merah muda. Apa Pak? Kelopak mata pasien itu dia normal, berwarna merah muda, berarti tidak kekurangan darah. Biasanya kalau orang yang anemia atau kekurangan darah itu bisa terlihat dari kelopak matanya itu berwarna pucat. Nah selanjutnya kita periksa bagian hidungnya. Kita lihat hidungnya apakah dia bentuknya pesek, mancung, dan lurus dan simetris. Dan ternyata pasien ini hidungnya sangat simetris dan normal. Dan kita lihat juga lubang hidungnya apakah ada yang kotor atau tidak, menggunakan highlighter agar memperjelas lubang hidungnya. Maaf Pak, saya lihat dulu ya. Dan bola hidung pasien ini dia normal, tidak ada kotoran, berarti Bapak ini sering melakukan pembersihan di sekitar hidung. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan di daerah bibir dulu ya sebelum ke dalamnya. Dan di sini pasien mempunyai bibir yang normal, tidak sumbing atau kelainan, dan berwarna merah muda. Dan selanjutnya kita memeriksa gigi pasien. Bapak boleh lihat giginya, Pak. Dan ternyata gigi Bapak ini sehat, putih dan rapi, tidak ada yang bolong. Dan sekarang kita meminta bantuan pasien untuk membuka mulut pasien. Kita melihat dalaman di daerah sekitar mulut dan tenggorokan juga ya. Dan seharusnya kita menggunakan tong spetal, karena tidak ada tong spetal di sini, maka kita pura-puranya kita memegang tong spetal. Maaf Pak, bisa dibuka mulutnya, lidahnya keluarin Pak. Kita lihat dalamnya menggunakan pen highlighter lagi. Dan setelah kita lihat dalamannya, lidahnya Bapak ini normal, tidak adanya kelainan atau bercak-bercak putih, dan di dalamnya juga tidak ada amandel yang membengkak. Setelah itu semuanya dilakukan, di daerah kepala sudah dilakukan, selanjutnya kita memeriksa. Oh iya, tadi ada yang kelewat, seperti kita memeriksa kepekaan pasien dengan menggunakan jam tangan. Ini cara dekatkan jam tangan ini pada pasien. Pak, terdengar Pak? Dengar. Sebelah satu lagi nya. Ya sudah, berarti telinga pasien ini normal. Dan selanjutnya kita pemeriksaan di bagian dada. Dan kita lihat dada pasien di sini, dada pasien bidang ya dadanya. Dan kita lihat tidak ada luka atau seperti keloid atau luka-luka terkena goresan atau luka jahitan. Dan selanjutnya kita melakukan perkusi atau memeriksa suara paru-paru pasien, suaranya itu normal atau tidak. Cara di seperti ini.
Jika sudah, maka kita periksa suara jantung atau suara badan pasien menggunakan stetoskop ini ya. Jika sudah, kita melakukan pemeriksaan di daerah perut pasien. Dan selanjutnya kita lihat perut pasien. Pura-puranya ini dibuka ya bajunya, tidak memakai baju. Setelah dilihat tidak ada goresan atau keloid dan juga bekas jahitan. Dan sekarang kita melakukan pendengaran terhadap perut. Jika sudah, selanjutnya kita pemeriksaan ginjal. Apakah ada nyeri tekan, Pak? Tidak. Dan jika tidak ada nyeri saat ditekan, berarti itu pasien ginjalnya normal. Dan kita selanjutnya kita perkusi ginjal itu. Setelah tadi pemeriksaan ginjal pasien, sekarang pemeriksaan di bagian ketiak pasien dan lengan pasien. Bapak saya angkat dan lihat ketiak pasien apakah ada benjolan kelenjar ataukah ada luka-luka. Dan kita lihat ternyata pasien ini ketiaknya cukup bersih dan tidak ada goresan atau luka. Dan kita selanjutnya melakukan penekanan terhadap ketiak. Apakah ada yang sakit, Pak? Ternyata di ketiak pasien ini tidak ada rasa sakit. Selanjutnya kita lihat tangan pasien. Setelah kita lihat tangan pasien ini cukup bersih, tidak ada luka sedikit pun seperti luka jahitan atau goresan atau keloid. Selanjutnya kita lihat jari-jari pasien, terutama di bagian kuku. Apakah dia ditekan akan berwarna putih dan kembali merah dalam waktu 2 detik. Dan di kuku pasien setelah ditekan dia kembali merah lagi dalam kurang 2 detik. Berarti ini jari-jarinya pasien ini sangat cukup oksigen ya. Selanjutnya setelah itu kita melakukan tes itu namanya itu tes gimana responsif dari patella pasien atau lutut dengan menggunakan refleks hammer atau palu refleks ya. Kita pegang dulu. Nah, di daerah sini jika nanti pasien kakinya bergerak berarti itu normal.
Nah, itu tadi bergerak karena itu responsif dari lutut pada pasien. Yang selanjutnya yang sebelahnya lagi. Nah, itu bergerak berarti normal. Dan kita lihat juga dari kaki pasien. Dan setelah kita lihat, kaki pasien ini cukup bersih, tidak ada keloid. Dan kita seperti di tangan tadi, kita tekan di bagian ujung jari atau di kukunya. Dan kuku pasien itu normal dikarenakan dia kembali merah muda saat ditekan dalam kurun waktu kurang dari 2 detik. Setelah semuanya dilakukan, kita kembali evakuasi terhadap pasien. Jadi Bapak, tentang pemeriksaan dari ujung kepala Bapak hingga ujung kaki Bapak itu semuanya normal, tidak ada kelainan. Berarti Bapak itu sehat-sehat semua. Ketika Bapak membutuhkan sesuatu, bisa tekan tombol di samping tempat tidur ya Pak ya. Setelah itu saya mundur diri ya Pak ya. Setelah melakukan evakuasi terhadap pasien, kita bereskan barang-barangnya dan kita kembali ke ruangannya kita. Sekian dari praktek saya tentang penerangan hatutu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.